Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum fisika SMA dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sardianto MS dan Bapak Afid Faturrahman SPD MSI PhD. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang bekerja sama untuk memenuhi tugas ini dengan judul materi model-model pengembangan kurikulum menurut Oliva, Taba, dan Taylor. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Sulistri dengan NIM 06118182429010. Yang kedua ada Sofi Hermalia dengan NIM 06118242490117. Selanjutnya ada Risabella dengan NIM 06111282429035. Dan yang terakhir ada Raihan Nurzaki dengan NIM 06111382429073. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul Model-model pengembangan kurikulum menurut Oliva, Taba, dan Taylor. Menurut Robert Ezai 1976 dan Muhammad Ansar 2015, model desain kurikulum dikelompokkan pada model pendekatan teknikal saintifik dan pendekatan non-teknikal saintifik. Model pendekatan teknikal saintifik menegaskan bahwa pengembangan kurikulum merupakan rencana strukturalisasi lingkungan belajar dan koordinasi elemen-elemen dari personel dan bahan. Sedangkan model pendekatan non-technical scientific dilatar belakangi oleh pendekatan kontekstual di mana pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum sangat berorientasi pada peserta didik melalui cara-cara aktif dalam pembelajaran. Pendekatan kurikulum non-technical scientific yang pertama, model pengembangan kurikulum Oliva. Pater M. Oliva mengemukakan model pengembangan kurikulumnya melalui beberapa karya besarnya yang sangat berpengaruh bagi para peminat kajian kurikulum. Di antara karya Oliva yang mendeskripsikan perkembangan model kurikulum yang dirancangnya adalah terdapat dalam buku Supervision for Today's School yang ditulis oleh Oliva bersama George E. Pauwels 2004 dan dalam buku Developing the Curriculum 2019. 12 komponen model pengembangan kurikulum menurut Oliva. Yang pertama, penyusunan tataran dan filsafat pendidikan termasuk pandangan tentang hakikat belajar. Yang kedua, analisis tentang kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan disiplin keilmuan. Ketiga, penentuan tujuan umum kurikulum. Yang keempat, penentuan tujuan khusus kurikulum. Yang kelima, penentuan organisasi dan implementasi kurikulum. Yang keenam, penentuan spesifikasi tujuan umum pembelajaran. Ketujuh, penentuan spesifikasi tujuan khusus pembelajaran. Kedelapan, menyeleksi dan menentukan strategi pembelajaran. Ke-9, seleksi pendahuluan teknik evaluasi. Ke-10, implementasi strategi pembelajaran. Ke-11, penentuan evaluasi pembelajaran. Ke-12, evaluasi kurikulum. Pendekatan kurikulum teknikal saintifik. 2. Model pengembangan kurikulum Hilda Taba. Taba selalu menegaskan bahwa untuk menyusun kurikulum itu memerlukan kaidah, langkah-langkah, dan sistematika linear dan bersifat garis lurus untuk memformulasikannya. Taba menganjurkan agar para pendidik dalam mengembangkan kurikulum untuk kepentingan pembelajarannya di kelas mengambil pendekatan induktif atau inductive approach. Karakteristik yang lebih spesifik dari model Taba ini adalah pendekatan pengembangan kurikulum, yang dimana pendekatan pengembangan kurikulum ini lebih cocok dilakukan oleh kalangan guru atau tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Model pengembangan kurikulum Hilda Taba ini juga sering disebut sebagai model terbalik, yang dimana model ini dikembangkan lebih bersifat deduktif, sedangkan biasanya para pengembang kurikulum menggunakan pendekatan deduktif. Model kurikulum Hilda Taba diawali dengan melaksanakan eksperimen, lalu diteorikan dan kemudian diimplementasikan. 5 tahap dan sistematis yang dilakukan oleh Taba. Tahap pertama, para guru dipandu untuk menyusun unit-unit kurikulum untuk selanjutnya dieksperimenkan. Tahap kedua, uji coba unit-unit eksperimen untuk menemukan validitas dan kelayakan pembelajaran. Tahap eksperimen dari unit-unit yang disusun oleh guru dimaksudkan untuk memastikan bahwa unit-unit kurikulum tersebut memiliki kekuatan dari sisi keefektifan dan validitasnya. Tahap ketiga yaitu adalah merevisi hasil uji coba dan mengonsolidasikan unit-unit kurikulum. Tahap ini merupakan tindak lanjut dari uji coba dan eksperimen dari tiap-tiap unit. Sebagai konsekuensi dari uji coba,
Biasanya terdapat beberapa aspek yang membutuhkan perbaikan. Keempat, mengembangkan kerangka kerja teoritis. Tahap ini dapat dilakukan setelah melakukan desain revisi dari tiap-tiap unit, sehingga dapat ditemukan konsep-konsep atau kerangka kerja kurikulum yang berupa rumusan-rumusan konseptual atau berupa kerangka kerja teoritis. Tahapan kelima, diseminasi hasil yang telah diperoleh. Tahap ini sesungguhnya telah menghasilkan model yang ideal sesuai dengan desain yang telah diuji coba serta direvisi sehingga dapat dikatakan sebagai model final yang siap untuk diimplementasikan di kelas oleh para guru. Taba menegaskan bahwa model Taba dapat disistematisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan, menetapkan steps mencapai tujuan dengan langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu merumuskan tujuan umum, yang kedua mengklasifikasi tujuan-tujuan, yang ketiga merinci tujuan-tujuan berupa pengetahuan, fakta, ide, dan konsep. Kemudian yang keempat yaitu merumuskan tujuan dalam bentuk yang spesifik. Model Taba yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menyeleksi pengalaman belajar dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya mengidentifikasi minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan sosial. Yang ketiga menentukan keluasan dan kedalaman pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu menentukan keseimbangan antara ruang lingkup dan kedalaman. Model Taba yang ketiga yaitu mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar dengan langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan organisasi kurikulum, yang kedua yaitu menentukan urutan atau sequence materi kurikulum, yang ketiga melakukan pengintegrasian kurikulum, yang keempat menentukan fokus pembelajaran. Kemudian yang keempat model Taba yaitu mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan kriteria penilaian, yang kedua menyusun program evaluasi secara komprehensif, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat yaitu interpretasi data evaluasi, kemudian yang kelima yaitu menerjemahkan evaluasi ke dalam kurikulum. Adapun model pembelajaran yang ketiga yaitu model pengembangan kurikulum Ralph W. Tyler. Model kurikulum yang dikembangkan oleh Tyler sering dianggap sebagai rujukan dan pola awal dalam pengembangan kurikulum yang dikembangkan para ahli selanjutnya. Menurut Tyler, pengembangan kurikulum harus diawali dari proses memikirkan dan mendesain 4 elemen penting dalam kurikulum, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan yang akan dicapai oleh sekolah kepada peserta didik, yang kedua yaitu berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, yang ketiga ada pengorganisasian pengalaman belajar, kemudian ada berhubungan dengan evaluasi. Pada tahap pertama, yakni menyusun atau menentukan tujuan, merupakan step utama yang harus dilakukan sejak permulaan mendesain atau mengembangkan kurikulum pada level apapun. Semua kajian mengenai kurikulum harus membicarakan aspek tujuan baik dalam tataran tujuan umum maupun tujuan khusus pembelajaran secara spesifik. Tahap kedua menentukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar atau learning experience bagi Taylor adalah aspek yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam analisis terhadap pengalaman belajar mencakup semua kegiatan pembelajaran yang memungkinkan untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam berbagai ranah pendidikan. Taylor menegaskan bahwa kurikulum tidak bisa hanya difokuskan pada pengajaran konten atau materi semata, tetapi juga harus diarahkan pada upaya untuk menghasilkan pengalaman pendidikan yang dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan kurikulum. Tahap ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar atau Organization of Learning Experience, bisa dalam bentuk unit mata pelajaran atau dapat dilakukan dalam bentuk program. Secara akademik terdapat dua jenis pengorganisasian dalam pengalaman belajar. Yang pertama, pengorganisasian secara vertikal, di mana maksudnya pola pengorganisasian dengan cara menghubungkan pengalaman belajar pada satu bidang studi atau mata pelajaran yang sama namun berbeda tingkat kelas. Yang kedua, pengorganisasian secara horizontal, di mana maksudnya adalah menghubungkan pengalaman belajar dalam bidang studi yang berbeda. Tahap keempat, evaluasi. Maksudnya evaluasi di sini adalah evaluasi untuk mengetahui efektivitas pengalaman belajar yang telah diberikan dalam kegiatan belajar.
Terdapat dua aspek yang harus diperhatikan sehubungan dengan evaluasi kurikulum atau evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi harus dapat menilai perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan. Yang kedua, evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari satu alat penilaian dalam suatu waktu tertentu. Kesimpulan, ketika model tersebut memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam pengembangan kurikulum, model Oliva menawarkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Model Tabah menekankan pada peran guru dan pengembangan keterampilan berpikir. Model Taylor menekankan pada tujuan yang jelas dan evaluasi yang pemilihan model pengembangan kurikulum yang tepat bergantung pada konteks pendidikan, kebutuhan siswa, dan tujuan yang ingin dicapai.